Halo pemirsa, kembali lagi di Ira Butan yang disiarkan secara streaming di www.dinos.tv. Selama 1 jam ke depan, kita akan kasih nih perbincangan-perbincangan yang inspiratif, inovatif, dan kali ini spektakuler. spektakuler. Oke. Bersama gue Andre Bersama gue Windy. dan gue Ilham. Dan kalian baru pernah lihat muka Kita lagi Iya, kan. 2015 baru komplit lagi nih bertiga. Bener. Gila Biasanya kita kali. kehilangan satu, Iya, hilang betul satu. sekali. Oke. Gue mau hangout. Hari ini Harus lo sangat mau diumumin ya. Out. Harus banget Akhirnya gue diumumin. hangout setelah Nah, sekian lama. lo mau hangout nih Udah. udah memperhatikan outfit lo belum? Jelas prepare tuh ya, baju, celana, Sama jam, Ya. sama Sepatu, udah belum? sepatunya. Coba lihat sepatunya. Coba sepatu. Sepatu tadi. Oh my god, Sepatunya kotor. agak kurang. Ih. Tapi kan nggak kelihatan, pas sepatu nggak kelihatan. Enggak Diem aja. dong, enggak dong. Orang jalan siapa yang mau lihat kayak dia pakai sepatu apa gitu? Enggak dong, justru tuh sepatu itu yang, Kayak yang mencerminkan ini. mewakilkan diri lo. Bersih nggak gitu? Alah berlebihan. Ih, beneran. Nih, tapi lo mau bersihin nggak? Ada yang bisa cepat. Ada. Nih, lihat nih. Yang satu nih. Lihat nih. Awas ya kalau bohong. Bener. Ini dia. Lo mau naruh sepatu lo dicuci dengan bersih. Bersih. Tapi kan gua nggak tahu bisa gak bener-bener bersih. Gila sepatu Nah, tapi mahal. kayaknya kalau sepatu lo tuh enggak deh. Kayaknya udah nggak bakal Udah bisa nggak dicuci tertolong lagi. lagi ya. kurang ajar ya kurang Yaudah, ajar. Oke, langsung aja kita lo langsung nanya-nanya aja deh, nih. kita Biasa datengin kita nggak soalnya. bertiga ya. Bertiga, kita langsung Gua belum ngobrol mendatangkan nih sama founder dari Shoe Bible. Halo Mbak Dian. Mbak Dian. Halo, Apa selamat sore. kabar? Boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman semua di rumah, pemirsa di rumah. Ya, boleh. Halo, saya Dian Maya Puspitasari. Saya owner dari Shoe Bible. Kita sebenarnya ada 3 orang, 2 orang perempuan, 1 orang the man, as in, The only orang man, yang ya. orang yang bersama kita selalu bertiga. Mungkin hari ini ada cuma 2 orang yang datang ke sini, tapi nanti selain dari saya ada siapa? Ada Ditunggu Sasha. dulu. Nanti Ya, kita keep aja ya pemirsa di rumah. Oke. Oke, langsung aja nih. Latar belakangnya Iya, Mbak Dian. apa sih latar belakang dari Shoe Bible sendiri? Kalau latar belakang dari Shoe Bible sendiri kan itu sebenarnya nyuci sepatu adalah masalah dari semua orang ya gitu. Iya, me Terus first, kadang me kalau first. coba deh, terakhir nyuci sepatu kapan? Tahun 2014 bulan Maret kayaknya. Bulan Maret, masih ingat ya? Kadang ada banyak orang yang dia juga nggak ingat kapan. Terus dia itu apalagi Caranya juga ya. caranya juga, apalagi kita kan negaranya negara tropis ya. Setuju. Jadi panas, terus emang cuma ada 2 musim, panas dan hujan. Becek. Nah, Abis apalagi itu kena lumpur. betul gitu. Itu kan selalu jadi masalah. Which kalau misalnya panas juga kan, misalnya kena debu segala macam, cepat kotor. Nah itu sebenarnya permasalahan semua orang. Nah yang kita lihat, terus kita juga ngerasain, as in the consumer juga. Awalnya kenapa decide untuk bikin laundry? Kan kalau ada laundry yang bisa nyuci sepatu, kalau dia nggak laundry yang biasa-biasa aja, campur-campur sama baju, ataupun itu tuh terlalu premium yang akhirnya orang-orang nggak reachable, ataupun itu tuh nggak mereka nggak afford untuk bayar hampir seharga Begitu sepatunya untuk cuci sepatu. untuk cuci Iya, sepatu iya, aja iya, gitu. iya. Jadi Betul, betul. akhirnya sebenarnya itu masalah kita dan rekan saya foundernya Shoe Bible juga. Terus kenapa kita nggak buka
shoe laundry aja, karena itu kan belum terlalu, mungkin ada 1-2 tapi bentuknya sedikit berbeda dengan kita kalau menurut kita. Nah itu sih awalnya dari masalah sendiri, gimana sih kita solving problem kita sendiri dan akhirnya bisa ngebantu untuk solving problem orang-orang. Oh, gitu. jadi Shoe Bible itu sebenarnya laundry doang atau apa sih? Iya. Laundry. Jadi buat kita yang membuat kita berbeda sama yang lain, kalau laundry pasti kan dia punya peralatan di belakangnya Betul. untuk mensupport bikin nyuci sepatu. Jadi si produk untuk dalam paling pertama yang akan diingat adalah sabunnya apa, Sabunnya. terus sikatnya, terus ada kantong cucinya. Nah, kita provide semua peralatan itu dari kita sendiri. Jadi sabunnya itu adalah memang hanya dirilis untuk Shoe Bible, tapi kita juga memberikan kesempatan untuk orang-orang bisa membeli si sabun itu yang bernama Swasher, terus juga cleaning kit. Selain si sabun, itu kita juga jual untuk ke orang lain, tapi kita pakai juga memang untuk di laundry kita itu. Gitu. Jadi dua ya, Ada laundry-nya juga, servisnya juga, Sama dan juga produknya juga ada. juga gitu. Tapi sebelum ngomongin jauh, ya bertiga ini ketemunya gimana nih awalnya? Awalnya sih sebenarnya justru kita punya ada satu, kalau misalnya dilihat linknya, ada satu yang sama. Dulu kita pernah bekerja di PT Nike Indonesia, jadi principal office untuk Nike. Oh, Tapi jadi memang jauh pernah latar belakangnya pernah di sama situ. ya? Tapi justru sebenarnya kita nggak ketemu di situ. Jauh sebelum itu tuh kita punya hobi yang sama, yaitu lari. Dari tahun, iya kita ketemu kenal tuh tahun 2009 pada saat belum banyak orang yang lari, tapi kita udah lari duluan gitu. Kita Sebelum kenal di ngetren situ. ya, Sebelum ngetren ya. Kita udah ketemu di situ. Cuma waktu itu ya memang benar-benar temenan, as in temen lari aja gitu. Along the way sebenarnya nggak tiga-tiganya bareng waktu itu kerja di Nike. Cuma pada saat karena saya bekerja di Nike juga, salah dua partner saya juga di sana, akhirnya kita menghubungkan satu sama lain dengan expertise-nya masing-masing yang kita harapkan kalau kita bertiga bergabung itu akan jadi satu tim yang kuat untuk Kalau di combine jadi bisnis Power ini. Ranger ya, Oh, Power Ranger. menciptakanlah Shoe Bible ini. Shoe Bible Betul. itu. Kenapa namanya Shoe Bible? Itu pertanyaan Iya, gue. tahu, Iya. bertepuk. Jadi sebenarnya sesederhana, sebelum ada si Shoe Bible, saya punya website namanya geeksbible.com. Jadi geeksbible.com itu dari kata geeks, orang-orang yang ceritanya geek gitu ya. ya. Terus geek itu bukan dalam berarti dia yang suka main komputer, gaming, Nerd bukan. gitu. Maksudnya iya nerd, lebih yang kayak gitu. Terus mereka pingin gimana sih sebenarnya di Jakarta lagi ada acara apa sih? Terus di Indonesia yang lebih besar lagi itu apa sih yang lagi tren segala macam. Itu lebih ke lifestyle website. Jadi di situ info-info tentang event, info-info tentang produk baru yang dirilis itu ada di geeksbible.com. Sesederhana karena Geeks Bible itu sudah dikenal di kalangannya. Memang bukan mass. Geeks Bible itu bukan mass product, tapi sudah dikenal di kalangannya, akan lebih gampang lagi kalau misalnya lagi. namanya Ya, ada sama-sama gitu. Bible. Awalnya sih gitu, tapi pada saat kita brainstorm bertiga, as in 3 founder itu, kita discuss apa yang membuat kita, apa yang bisa membuat kita beda sama bisnis yang lain yang sejenis gitu. Kita harus bisa handle segala macam sepatu. Terus itu dari filosofi itu, yang tadi kita ceritain tentang Bible, everything A to Z about shoes. Jadi bisa merepresent apa yang kita mau gitu. Kita bisa ngebersihin sepatu apapun itu. Wow, amazing. Oke, tapi untuk Shoe Bible-nya ini Shoe udah Bible. berapa lama? Berdirinya. Berdirinya sebenarnya kalau ideationnya itu pertama kali saya ngobrol sama partner saya itu tuh udah bulan April kalau nggak salah ya, tapi there's a quiet long period buat brainstorm, terus dari itu final discussion namanya apa, bisnisnya akan ngapain aja, terus dari itu lebih detail lagi, itu sekitar berarti kalau dihitung dari bulan ketiga udah lewat bulan ke-12 udah lumayan lama ya, tapi kalau benar-benar beroperasi itu 2 Oktober, jadi sekarang bulan ke-4 kita berjalan. Ya di luar dari Ideationnya riset, sendiri ya. di luar dari riset, development sampai akhirnya buka. Oke. Pemirsa baik. pasti Pasti penasaran penasaran kan banget tentang nih. Shoe Benar. Bible dan apa sih sabun Swasher itu? Ditahan dulu, Tahan dulu. karena ada satu ini tetap Tapi di good. Tan. Lagi di
Ira. But Dan masih bareng gue Andre. Bersama gue Windy. gue Ilham. Dan Nah, kita masih bersama bareng founder founder dari dari Shoe Shoe Bible. Bible. Langsung sih Kadian. kita tanya lagi. Iya, Mbak Sebenarnya- Ira nih. Gue dulu. Gue dulu. Udah. Oke. Sebenarnya apa sih swasher itu? Kayak sabun swasher itu sabun khusus sepatu atau deterjen atau odol sih siapa tahu. Odol, Bisa odol jadi, bisa bisa juga. jadi. Itu Ya, apa tuh? kalau swasher itu sih sebenarnya idenya adalah sabun organik. Tapi untuk sekarang karena kita rilis as in buat Shoe Bible, jadi memang itu adalah deterjen untuk mencuci sepatu tapi organik. Jadi dari bahan dasarnya sendiri, swasher itu kan terbuat dari biji bunga matahari, diambil minyaknya sama minyak kelapa. Nah, kalau misalnya dipakai buat cuci sepatu, memang deterjennya itu nggak banyak. Maksudnya kayak busa-busanya nggak Busanya banyak. ya. Karena memang sabunnya organik gitu. Jadi dari dua bahan dasar itu diolah menjadi satu si swasher, sabun untuk mencuci sepatu yang aman untuk lingkungan, terutama juga aman untuk kulit. Kalau misalnya kita nyuci, misalnya ada punya sepatunya 20 pasang gitu misalnya, jadi itu aman juga untuk kulit. Jadi Kasar idenya gitu adalah ya. bikin gimana cara kita membuat sabun yang organik dan ramah untuk lingkungan. Dan Pasti nyaman lo juga mau buat beli. penggunanya. Iya, pasti Ya, Andre buat mau beli buat pengguna. Iya, apalagi dipakai sekarang tuh juga buat musim-musim. badan. Iya kan? Iya kan? Nggak pakai Nah, ya. tapi kan sekarang kayak musim-musimnya lagi musim penghujan nih, jadi kayak pasti orang Banyak kalau- banget, iya, banyak sering banget. becek-becekan. Nih, sepatu aja gue aja udah 3 hari ganti semua gara-gara semuanya kena hujan, Hujan. sampai Kena tanah. sampai Nah. masuk ke dalam. Iya. Nah, itu Tapi kan kalau awal. Iya, udah, Tapi gua awalnya lanjut. untuk mencari-cari bahan komposisi bahan sabunnya itu bagaimana? Awal-awalnya. kayak- Prosesnya ya. Jadi sebenarnya gini, balik lagi kan again ini ada awalnya banget adalah problem solving buat kita sendiri gitu. Nah, banyak kan kayak material material sepatu itu tuh banyak banget macamnya. Sama kayak baju kita juga, tapi itu lebih kompleks lagi. Kadang ada dalam satu sepatu tuh ada suede-nya, Ya, ada iya. woven-nya, Ada ada leather-nya knit-nya, juga. ada leather-nya, campur-campur gitu. Sedangkan yang pasti adalah treatmentnya harus hati-hati. Kunci dari semuanya adalah treatment yang hati-hati itu gitu. Jadi gimana caranya kita bikin sabun yang senetral mungkin, terus baik untuk semua jenis sepatu pun. Jadi akhirnya jadi satu si sabun swasher itu gitu. Risetnya awalnya sih gitu. Terus balik lagi kan proses dari pembuatan materi sebelum sampai akhirnya pun dia jadi sepatu itu panjang prosesnya. Ada yang bahannya memang dia ada proses pencelupan. Jadi misalnya kalau pencelupan berarti warna dasarnya sepatunya bukan Bukan itu itu, betul. bahannya, karena dia pakai proses pencelupan. Nah itu kena air aja udah luntur. Jadi Untuk mengatasi untuk kelunturan mengatasinya mungkin nggak semua ya. Jadi mungkin ada yang kalau kena air udah luntur ya memang berarti pada Memang dasarnya udah seperti itu. karakteristik Karakternya dasarnya seperti ya. itu. Tapi kalau untuk bahan-bahan yang lain yang memang kita harus menjaga itu supaya gimana cara nggak bisa luntur. Kita punya kandungan yang ada di dalam sabun itu gimana cara bisa untuk revive the color. Jadi menolong supaya warnanya kalaupun turun tapi nggak turun jauh kayak kita pakai deterjen sabun Deterjen. buat baju misalnya yang kalau direndam nodanya hilang Jadi berikut warna-warnanya Bener. misalnya gitu. Jadi itu sih risetnya gimana caranya sampai akhirnya ada si swasher itu. Oke. Gitu. Nah, untuk kan kayak tadi bilang sering hujan kayak gitu kan kena air, itu Ya. pasti sering ada kayak bau gitu kan. Ya. Nah, itu bisa nggak sih, kan kalau bau itu mungkin karena ada bakterinya Ya. atau apa. Ya. Ada Karena kandungannya udah nggak? terlalu lama ngendap air kayak Iya, gitu. bisa. ada kandungannya nggak di dalam Iya, sabun di situ tersebut? ada kandungan yang memang untuk membunuh bakteri. Jadi kayak mikroorganisme yang benar-benar kasat mata, kita nggak bisa Iya, ngelihat iya. sama sekali gitu. Harus pakai stetoskop, mikroskop. Iya gitu. Jadi memang dia ada kandungan yang ada di dalam sabun organik itu untuk membunuh si mikroorganisme yang sangat kecil dan tidak bisa terlihat itu. Jadi biasanya yang menyebabkan bau bukan selalu berarti karena nggak kering, karena sebenarnya kalau mencucinya bersih, walaupun itu nggak kering, lama keringnya karena misalnya udaranya panas segala macam gitu, itu sebenarnya nggak menjamin karena basah terus nggak kering akhirnya jadi bau. Tapi terlebih adalah bakteri yang masih nempel sama si sepatu itu sampai akhirnya dia nggak hilang dan menyebabkan bau gitu. Mungkin sama kakinya juga jempolnya. Iya. Oke pemirsa, kita udah seperti biasa kita udah menyiapkan foto-foto Kita colongan. ada curi-curi. Ya, kita udah lihat. mencuri. Ini Oke, dia. ini dia. Nah, Nah, ini adalah Brushnya sikatnya, brushnya ya. Ya. Equipment toolnya buat nyikat sepatu itu
masih produksi sendiri atau gimana? Iya, itu kita produksi sendiri Wow. juga gitu. Tetap ada partnernya Heeh, juga, iya. tapi Ada ide dari kenapa bentuknya harus begini, kenapa besarnya harus segini, Oh, disesuaikan itu sama pada saat mencuci sepatu, balik lagi ke kebutuhan gitu. Jadi semua yang kita provide, yang kita akhirnya gunakan sendiri, dan kita juga memberikan kesempatan untuk orang lain untuk bisa beli dan akhirnya dia bisa bersihin sendiri. Idenya adalah dari kita sendiri juga gitu. Gimana caranya membuat produk yang se-efisien mungkin dan bisa digunain nggak cuma buat si laundry sepatunya, tapi lebih ke masyarakat luas. Itu cuman bentuknya kotak. Segimana? Iya, dia lebih kecil karena kenapa bentuknya lebih kecil supaya bisa masuk ke dalam insole sepatu gitu. Jadi kalau misalnya mungkin dibandingkan sama sikat Sikat buat yang baju gitu kan, itu ukurannya agak besar. Kalau pada saat kita mau bersihin dalam solnya, itu kan nggak Harus muat. lebih- Jadi kenapa ukurannya dia lebih kecil dari yang lain dengan fungsi yang kita harapkan bisa Kalau buat masuk. washernya juga ada 2 size ya. Kita punya 3 size. Oh, Wah, tiga size. 3 size. Terus Ada- yang ini nih, tunggu sebentar, gue tahan dulu ya. Ini yang kiri atas apa nih? Itu Yang- equipmentnya yang Yang equipment kiri- buat cucinya tuh. Iya, Ada yang swasher. yang kiri atas ada swasher, yang pasti botol yang hijau itu, terus ada microfiber towel sama shoe tree. Jadi mungkin banyak orang yang terutama market di Indonesia sendiri gitu, karena keterbatasan akses juga pun memang dan produknya belum banyak ada. Iya. Jadi mereka hanya terbatas sabun pencuci sepatu dan sikatnya aja. Tapi sebenarnya dalam mencuci sepatu mungkin seperti material suede, terus udah kayak gitu materialnya lebih kayak yang synthetic leather. Kan kalau di sikat dia akan scratch ya. Jadinya sebenarnya ada microfiber towel yang memang dia lebih menyerap debu dan juga air, lebih baik digunakan untuk mencuci sepatu Bahkan daripada ini dari cotton towel. towelnya sendiri ya, towelnya Iya. sendiri sampai diciptakan khusus untuk Khusus sepatu sepatunya. supaya nggak kena kayak stretch dan Iya. semacamnya ya. Kalau sebenarnya microfibernya itu bisa general sih ya, microfiber towel. Cuma mungkin lebih ke sizingnya aja yang lebih lebih user friendly sebesar tangan untuk untuk klap Sepatu. sepatu Nah, gitu. kalau Yang untuk paling yang bawah tadi Penyangga paling sepatu bawah itu shoe tree. Jadi, nah itu balik lagi. Mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya gunanya shoe tree apa sih. Lebih banyak digunain sih kalau untuk orang Indonesia ke sepatu kulit. Sebenarnya itu menjaga supaya upper bentuknya tidak berubah. Upper atas. Oh iya, Ya, lengkungannya bagian ya, atas tetap ya dimasukin bentuknya nggak gitu. berubah. Jadi akan lebih baik lagi pada saat mencuci dimasukkan Itu shoe tree dulu Baru dan pada saat dicuci. proses penjemuran atau pengeringan sampai Pakai akhirnya itu. dia ya bisa tetap supaya uppernya nggak berubah. Oh, oke. Oke. Next, ini Nah, apa ini nih? ini di Nah, pasar santainya juga Iya, itu ya? kalau yang sebelah kanan itu outlet yang kita punya sekarang di Pasar Santa, outlet pertama. Sebelah kiri itu adalah involvement kita waktu itu di community event, Running Ridge. Mereka waktu itu dia bikin acara namanya Movember. Jadi untuk campaign untuk laki-laki ya, kanker prostat itu dia akhirnya bikin acara untuk menumbuhkan kumis sampai dalam sebulan during November itu. Mustache, ya. Nah, waktu itu iya. waktu itu tuh paid off eventnya atau finalnya adalah mereka lari bareng-bareng. Jadi waktu itu kita support mereka di sana. Nah, ini sepatu-sepatu Contoh yang sepatunya. berhasil, Berhasil, Iya. berhasil Kalau tapi- dievakuasi. Kalau yang sebelah kiri tuh lebih yang pada saat kita nerima masih kotor, yang sebelah kanan yang sudah bersih. Wah, kelihatannya Biasanya kalau bedanya. yang udah selesai di laundry dapat kantong. Iya, dust bag. Waktu pertama kan memang lagi promo ya, di bulan pertama kita promo. Waktu itu kita punya special packaging Seperti itu dust ya? bag itu yang di sebelah kiri. Yang kayak gitu. kiri ini. Ya. Nah, yang yang kanan itu Itu adalah adalah swashernya ya. Ya, Yang swasher. ukurannya apa aja tuh kalau gue tahu? Itu ada yang paling besar 250 ml, terus yang sedang itu 100 ml, sama ada yang travel package. Jadi travel iya. pack itu 60 ml. Oh. Supaya bisa lolos bagasi kan, Oh, nggak iya. boleh lebih dari 100 Even Irfan Bahdim pun juga ya Pakai. memakai Karena ya. produknya Iya. sebagai pemain sepak bola. Iya, karena pasti pakai sepatu dong ya ngambil nyeker. Ya itu salah satu bentuk support kita waktu ada AFF Oh. akhir tahun kemarin ya. Jadi itu salah satu support kita untuk tim nasional Indonesia. Indonesia. Kita support mereka, kan mereka main bolanya pasti intens. Iya. Terus udah gitu mungkin pasti sepatunya ada beberapa Terus udah gitu musimnya kan juga lagi hujan. Jadi Benar. salah satu support kita. Nah, ini adalah Oke. event-event yang pernah diikuti Diikuti. oleh Shoe Bible sendiri. Iya. Tapi yang sebelah kiri itu udah belum. Ini weekend ini. Weekend ini. Oh, Weekend ini. benar-benar masih fresh banget ya, belum bahkan. Belum bahkan. Oke. Next. Gitu. Nanti bakal dibahas.
Oh, Oke. ada lagi. Sekarang kita Kalau langsung untuk kembali swashernya lagi. sendiri, menggunakan swashernya itu untuk sekali penggunaan berapa tetes kira-kira? Iya, adakah Takarannya. takaran penggunaannya? Jadi swasher itu kan memang deterjen konsentrat. Jadi pakainya sedikit aja, dicampur sama air, terus dari itu dilarutkan, baru abis itu bisa diaplikasikan ke sepatu. Jadi perbandingannya sekitar 200 ml air dicampur sama 5 ml sampai 10 ml swasher, atau kalau ditakar paling gampang pakai sendok makan. Jadi 1 sendok makan itu. Gitu. Nah, Hanya sesedikit itu. Oke, terus pas itu kan udah buka booth di pasar Santa ya. Nah, kalau itu udah dari pas launching udah langsung di Langsung situ, ada di situ atau sebelumnya? Itu sebelum Ada store sebelumnya. Ada store sebelumnya? Ada store sebelumnya belum ada. Jadi waktu itu kita pertama kali launching di acara Bright Spot Market. Jadi Bright Spot itu kan adalah salah satu mediasi untuk entrepreneur muda, terus creator juga, untuk mereka bisa mempromosikan produknya di situ. Nah, waktu itu kita beruntung sekali, kita terpilih jadi salah satu yang tenan bisa buka di Bright Spot, karena memang acaranya kan dikurasi ya. Jadi ada proses kurasi sampai akhirnya kita bisa ada di sana. Jadi waktu itu memang sebelumnya kita udah berencana untuk launch Shoe Bible dan Swasher di tanggal sekian, dan kita ngelihat ada opportunity, kebetulan memang Bright Spot Market ada di tanggal pada saat yang bersamaan. Timeline yang sudah kita set kalau kita mau launching pada saat bulan itu. Jadi memang sudah jalannya. Kebetulan terus kita dikasih ada jalan, juga. kita launch di Bright Spot. Jadi pertama kali sih launch itu di Bright Spot, tapi bukan tenan permanen kan pastinya. Nah, jadi kita pertama kali ada itu di Pasar Santa, dan berikutnya ada di, nanti kita akan kasih tahu. Di hold Oke, dulu ya, di hold dulu ada ya. lagi. Store yang bakal Oke. dibuka soalnya. Nah, Ya. langsung Jauh ini. mau nanya tentang sepatunya nih sekarang. Kalau misalnya prosesnya sendiri itu makan waktu berapa lama sih kalau udah tahu? Sebenarnya tergantung sama seberapa kotor sepatunya. Jadi treatmentnya itu bisa beda-beda. Jadi Tapi Shoe Bible menerima semua jenis sepatu bahannya. menerima semua jenis Kan sepatu. Shoe Bible, Iya. Shoe Bible berarti semua Heels sepatu juga ya? apa Heels. aja dikasih Iya, ya. paling itu lebih ke prosesnya aja sih, Pak, dari 3 sampai 5 hari kerja, tergantung sama materialnya apa, terus dan kondisinya sudah seperti apa gitu. Jadi kalau makin kotor, yang paling sering kita akhir-akhir ini banyak dipakai karena engagement kita ke komunitas juga lumayan besar, dan kita memang selalu get in touch dengan mereka. Itu yang paling kotor adalah sepatu trail. Jadi karena dipakainya untuk naik gunung, udah kecebur sungai, masuk ke lumpur, terus kecemplung sawah. Jadi pada saat nerima, ya begitulah. Ya begitulah ya. Paling Shock lama juga berapa? ya. 5 hari ya? Paling lama 5 hari kerja. Nah, terus katanya ini bisa diambil bisa di pick up, Bisa Bisa di pick deliver up, bisa juga. delivery juga. Iya. Tapi tahan dulu. Ditahan dulu, jangan dicap dulu. Tapi- Karena yang Oke. Karena satu satu ini tetap di Dira, Butan. Hai pemirsa, balik kembali lagi. di Butan. Nah, kita sekarang Kita sekarang nih daripada pemirsa penasaran, Penasaran. ya, kita langsung gimana sih Gimana? cara membersihin? buat Emang proses kalau pembersihan masih ragu sepatu. ya, kalau Betul. masih ragu kita langsung membersihkan sepatu kayak gimana? Oke, katanya Kak Dian ini udah punya bawa partner nih. ngajak bawa partner nih. Iya. Boleh dipanggil partnernya? Boleh? Gitu. Ya, kita kan bertiga. Ya. Ini salah satu partner, salah satu dari bertiga itu saya dan ada Yanda Handriaman. Kalau dari kita tuh lebih saya tuh punya kebiasaan untuk membersihkan non leather. Terus dari itu kalau dia ini sebenarnya bisa membersihkan, dia tahu jenis sepatu leather dan cara membersihkannya. Tapi hari ini karena lebih yang kita ngambilnya hal yang lebih relevan sama teman-teman yang di Binus adalah sepatu non leather. Jadi kita akan ngasih tahu gimana sih cara sebenarnya untuk membersihin sepatu. non Siapa? Oke. Mas siapa? Yanda. Mas Yanda. Mas Yanda. Boleh saya Oke, masuk. Halo. silakan masuk. Halo Kak. Oke, Kita langsung tanya-tanya. tanya-tanya nih. Iya, Itu langsung dibersihin dong, tutorial iya, iya. dong, bukan tanya-tanya. Oke, nih itu udah ada sepatu apa? Iya, coba mau- Windy coba ke sana. Saya sambil nanya. Oh, sambil nanya. Oke, gue Gitu. mau lihat Kak. Ayo kita langsung tutorial ini.
Sepatunya. siapa nih yang mau Sepatu. dibedain? Gue Ada nampar nggak di sepatu yang paling sepatu. kotor. Sepatu yang Ini paling siapa? kotor. Ini pasti sepatu Dodi. Andre. Oh ya kan gue mau pergi ya. Aduh tapi ini kotor banget. Ya nggak apa-apa Andre. Sepatu Andre. Oke. Pemirsa jangan lihat ya. Gue jangan lihat nih kotor banget. Ini agak mungkin agak sedikit bau gitu ya pemirsa. Itu Takut gara-gara kemarin gitu. habis hujan Windy. Jadi basically kalau untuk nyuci sepatu kayak gini ini cukup gampang sih. Ini kan bahannya kanvas ya gitu. Pertama-tama sih yang pasti kita masukin dulu Shoe tree ya? shoe tree-nya ini. Ini nih pemirsa. Iya. Jadi ini kan bisa di-adjust ya sesuai ukurannya. Oh iya. Nah, Panjang pendeknya ya. jadi tinggal dimasukin aja Ini gitu. bisa buat kayak gini juga pemirsa. Halo. Halo. Ya, ayo Windy. Oke, dan Oke. Masukkan. Iya, ini tinggal dimasukin aja. sampai gitu. fit ya Oh, pokoknya. biar- Fit kurang lebih gitu. Habis itu kalau mau misalnya nih kan lagi nggak di rumah ya, cuma kalau misalnya di rumah sih talinya dicopot aja. Talinya dicopot semua. Habis itu tali sebenarnya sih bisa dicuci dengan deterjen biasa. Jadi cemplungin aja. Oke. Kayak ngerendam Oh, namanya? baju dan baju lain-lain. gitu Oke. gitu. Jadi nggak masalah. Nah, terus untuk awalnya kan kita pakai sabunnya itu sabun yang dari kita, swasher gitu. swasher. Jadi Swasher. kurang lebih kita Nah, kita di sini butuh 2 buah. Coba Windy bantu Windy biar Ini. berguna dikit. Kita butuh 2 buah Nih, air. Satu Oh, yang akan dipisah dicampur ya? sabun, Oke. satu yang Satu bersih. lagi buat Bilang. minum. Oke. Ya udah Dicampur. dicampur aja, ini kan kurang lebih sekitar 10 mili ya gitu. Pokoknya dicampur sampai dia airnya keruh, tapi jangan sampai keruh-keruh banget. Coba diangkat ke Oh, ini tuh air kayak air gitu ya? Iya. Cairnya kan. nggak. Oh, Kan liquid Enggak. ya, sifatnya Iya. liquid ya, bukan mengental di air gitu pemirsa. Iya. Oke. Jadi dia bakal blend in Oh, sama air. nah pemirsa Tuh, lihat nih gitu. di rumah nih ya. Karena kalau misalnya produk yang organik itu kalau misalnya dicampur sama air dia biasanya warnanya jadi keruh. Kayak gini gitu. Oh. Oke, itu Pokoknya sampai keruh lah ya. Oh, itu seperti yang pemirsa lihat di gambar. Iya. Iya. Oke. Dan Oke. Nah, ini ada sikatnya. Sikatnya emang benar-benar kecil pemirsa tuh. Jadi Bisa. memang Handy. Fit buat di tangan gitu kan. Langsung sikatnya juga ada 3 basically. Kawin bisa gini juga. apa ya? sih yang bedain dari bisa 3 buat sikat itu? pasir. Apa yang beda dari 3 sikat itu? Sikatnya ini bedanya dari Ini nggak beda. keras si Oh, sikat. itu lebih halus itu. Ini ada yang ini sebenarnya bahan sama, cuman kepadatannya yang Oh, yang lebih itu beda. iya iya Oh, yang ini itu beda. lebih padat ya. Ini lebih kaku. Jadi biasanya untuk mencuci sol kalau misalnya sepatu lo banyak Oke. lumpur kayak sepatu Oh, lo ini kan sepatu lo udah lumayan. banyak lumpur gitu ya. Iya. Ini Udah buat yang setahun mungkin biasa ya. sama kayak gini, cuman dia lebih lembut, lebih sedikit lebih nggak kaku gitu. Oh, iya Nah, iya itu iya. kaku sekali kan gitu. Ini buat atasnya aja sih Oke. gitu. Kalau ini sebenarnya yang dari apa namanya? Ini sebenarnya untuk lebih kalau misalnya ngebersihin ringan aja kayak debu-debu enteng kayak gitu-gitu buat harian yang gitu. sekali disikat ini Atau bisa ya. sweat sih mostly ini gitu. Ini kan permukaannya kayak padat banget ya. Iya. Gitu. Tapi halus ya karakteristiknya. Halus. Gitu. Jadi sekarang kalau misalnya udah sepatunya masukin shoe tray, Mbak, 6 tolong tolong. Oh iya. Iya, Bu. Iya. Kayak gimana tuh? Jadi Punya asisten cantik banget, Re. ini sikatnya tinggal Pakai yang- dicelupin aja. yang paling kasar yang mana tuh? Iya. yang paling kasar Yang ini paling ya kasar yang berarti ini. ya. Jadi celupin aja di si sabunnya ini gitu. Terus habis itu dimulai sikat-sikat aja biasa gitu. Nanti hati-hati ya, sebelah bersih, sebelah enggak. Jadi abis ini kalau mau hangout, Langsung ke Dua-duanya Bible sih, dulu ya, dua-duanya. ke si Bible dulu. Oke. Oh, ini emang sabunnya itu nggak terlalu banyak ya? Iya. Karena sebenarnya konsentrat gitu. Jadi kan kalau misalnya sepatu lo memang kotor banget, lo diancarin nggak bisa, lo langsung kasih aja sabunnya di sini. Oh. Terus kalau kotor banget buang aja. Jangan dicuci lagi. Enggak, sebenarnya belum kotor-kotor banget kan pemirsa. Oh iya, tuh pemirsa, jadi busanya tuh dikit banget. Dikit banget. Nggak dikit banget sih, ada busa cuman dikit. Karena ini bahan dasarnya tadi kata Mbak Dian adalah biji bunga minyak dari biji bunga Biji matahari bunga dan matahari juga dan dari kelapa. kelapa. Betul. Kalau misalnya udah berbusa gini, kita ambil ke ya, Iya bersih loh. itu udah dilap-lap aja. Jadi Terus? kurang lebih coba boleh minjem. Boleh? Nggak boleh. Ini loh. Maaf, maaf. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Ini tinggal diulang-ulang aja terus. Nah, untuk bagian ini kan bagian solnya Ya ya. kok beda gitu sih jadinya ya. Yang ini udah bersih banget sih. Nah, sisanya suruh Andre aja. Sisanya suruh Andre. Bersih banget. Ini kan bagian solnya Iya. gitu. Kalau untuk bagian uppernya, kalau misalnya lo nggak mau sikat gitu, lo juga bisa sebenarnya pakai si microfiber kita ini. Gitu. Oke. Jadi pakai si microfiber kita ini. Dicelupin gitu ya. Iya, dicelupin aja gitu. Misalnya ke ininya. Terus habis itu untuk bagian upper, misalnya terutama kalau misalnya sepatu lo suede gitu. Iya. Suede gitu lo pakai ini, habis itu lo bisa nggak usah disikat, lo tinggal gini-gini aja.
Kayak ya ditekan-tekan. Kayak diteken-teken apa dicolek-colek Iya, gitu. dicolek-colek. Udah lama kan nggak colek cewek, colekin aja, colek sepatu. Soalnya mungkin ada beberapa kotorannya ntar bisa nempel di si microfiber ini. Oke. Gitu. Kalau yang suede sih terutama bakal kelihatan sekali gitu. Ntar habis itu kalau udah, lo ambil bagian yang beda, lo celupin ke air bersih, dibilas Oh. air bersih. Terutama kalau misalnya sepatu lo kayak Jack Purcell yang kanvas putih-putih polos, itu sebaiknya dibilasnya benar-benar dibilas. Oh gitu. Karena takut sabunnya membekas. Gitu. Nah kalau untuk pengeringan ini, apakah memakai alat pengering sendiri? Kalau pengering Apa pakai sebenarnya kalau di matahari? tempat kita itu memang ada mesin pengeringnya. Jadi begitu sepatu ini selesai, dia mesinnya kayak kulkas gitu, dimasukin ke sana memang itu di steam. Oh. Jadi Biar ngilangin bau berkeringnya, juga, Iya. biar Membunuh panas, biar bakteri bakterinya juga. juga Mati. mati ya ibaratnya. Tapi kalau misalnya pakai matahari, itu ngerusak nggak sih? Nggak masalah sih kalau pakai matahari, kecuali kalau misalnya suede mungkin jangan kena direct sunlight gitu. Yang penting tempatnya Pokoknya room bisa. temperature lah Oke. dan windy gitu tempatnya. Agak Oh, shading windy. sama Ini berawan bukan. Oke. Oke. Berangin. Berawan. Berawan cloud Maaf ya. Oke. Nah, sekarang mau nanya lagi yang apa ini Nah, namanya? kalau pembersihan itu hanya luarnya saja atau dalamnya juga bisa? Kalau di tempat kita sih kita ada dua ya. Jadi kita menawarkan opsi untuk quick clean itu untuk luarnya aja gitu, atau misalnya deep clean. Jadi benar-benar sampai ke dalam. Jadi kalau deep clean itu yang tadi kita bilang, kalau misalnya kayak sepatu running kayak gini kan biasanya orang kalau lari ya keringetnya kan udah mau ngeresep Iya, iya. sampai ke dalam-dalam gitu. Jadi kita biasanya offer untuk deep clean. Jadi benar-benar ini begitu kita proses tadi selesai di seluruh ininya, kita akan masukin ke mesin cuci khusus kalau di kita gitu. Sekali. Kalau misalnya udah kayak tadi udah bentuknya kayak gini nih, udah dimasukin sutri dan udah disikat semua, udah di cleaning, dimasukin ke dalamnya, di dalam kantong ini gitu. Oh. Jadi kalau misalnya di mesin cuci kita juga jual kantong ininya gitu. Kalau misalnya lo mau nyuci di rumah gitu dan sering lari, kita kayak gini, lo tinggal masukin aja mesin cuci, ini dicemplungin. Jadi kayak ibaratnya nyuci pakaian dalam cewek, kalau di mesin cuci kan ada kantong iya. gitu. Sama aja gitu. Oh. Biar lebih bersih gitu. Gitu. Oke. Caranya pemirsa Thank di you rumah. banget. Thank you banget Masnya. Mas sekarang siapa jadi tadi? hangout ya Yenda. dengan Yenda. Oh ya, Mas Yanda thank you banget Oke, untuk terima kasih tutorialnya. banyak. Thank you Sama-sama. banget. Oke. Sekarang kita langsung Tanya-tanya lagi. Boleh, Oke. silakan. Pergi. Ya, Mas Yandanya. Oke, terima kasih. Thank you Mas Yanda. Oke, langsung kita tanya lagi ya. Boleh. Ininya Bu. Jadi hangout. Oh iya, udah pakai aja. Hangoutnya nunggu ke Shoe Bible dulu kalau gitu ya. Betul. Nah, Oke. sejauh ini yang udah diterima Shoe Bible tuh jenis sepatu yang seperti apa? Yang paling susah apa? Yang paling gampang tuh apa? Udah menerima beberapa jenis? Kalau berapa jenis tuh, jenis sepatu banyak banget ya. Kalau misalnya kita secara general kita mecahnya jadi dua, satu standar dan satu lagi premium. Jadi kalau standar itu lebih ke kanvas, synthetic leather, terus kalau premium itu lebih ke nubuck, suede dan juga authentic leather. Kita mecahnya menjadi dua itu gitu. Standar dan premium, di situ ada turunannya lagi. Kalau untuk yang tersusah, by far mungkin lebih ke suede yang premium karena treatmentnya itu kadar si sabunnya harus sangat sedikit sekali, terus udah kayak gitu belum resiko pada saat dia kena air aja dia udah luntur, itu harus sangat hati-hati sekali dan pemeriksaaannya secara detail. Tapi untuk yang paling mudah sebenarnya nggak ada yang mudah juga ya, kadang misalnya kalau So-so dibilang aja gitu ya? membawa sepatunya sepatu running, tapi sepatu runningnya kotor banget, jadi kan sama aja susah juga Iya, dibersihin. benar-benar. Jadi sebenarnya setiap sepatu dengan material tertentu dan juga brand tertentu dia punya tantangannya sendiri-sendiri. Jadi buat kita itu lebih menantang, apa sih yang paling menantang gitu, bukannya paling susah menurut kita gitu sih. Nah, Oke. bukan cuman itu ya, sekarang tuh sepatu-sepatu bukan cuman bahannya doang, tapi kayak struktur itunya kayak Iya. ada di sulam kan, ada yang itu. aneh-aneh. Iya, maksudnya adalah lebih mix material. Iya. Itu yang tadi kita informasiin. Jadi ada beberapa brand sepatu yang sangat hobi sekali berinovasi. Kayak sampai bener-bener detailingnya ini, yang ini apa. Ya, jadi ada banyak yang bentuknya lebih ke knit gitu. Yang tadinya orang cuma pakai diaplikasikan lebih ke baju gitu. Bahannya knit akhirnya dipakai buat sepatu. Terus ada juga teknologi yang ada satu brand
ternama yang besar itu flyer wire. Jadi pada saat tali-talinya itu sangat tipis dan juga kadang kita juga harus hati-hati sekali gitu. Walaupun dia punya teknologi yang sangat elastis, walaupun seperti apa di stretch nanti bisa balik lagi, tapi balik lagi sebagai tim yang membersihkan sepatu itu kita harus sangat hati-hati. Sebenarnya kalau mix material itu yang dibutuhkan adalah lebih kecermatan sih, sama Cermat ngelihat pas bersihinnya ya. betul. Kadang ada mix yang ada suede-nya, terus ada kanvasnya. Kadang balik lagi yang saya tadi sempat ceritain di awal, mungkin kanvasnya itu ada pakai proses pencelupan yang kena air aja juga udah luntur. Jadi benar-benar harus pelan-pelan dan treatmentnya sesuai sama materialnya masing-masing. Oke, sekarang Gitu. ini sebelum kita break. Ya, aku Sebelum dulu. break, Pasti tahu nih pertanyaan yang berapa penting. sih- Nah, berapa sih berapa harga harganya? biaya? Sama kan? Tuh kan? Bukan. bukan. Berapa Ya. sih range harganya kalau Jadi tahu? kita memecah itu menjadi dua apa namanya jenis kan, satu lagi standar, satu premium. Kalau untuk standar itu Rp60.000, kalau premium Rp70.000. Pairs ya. Oh my god, itu Iya. semua jenis sepatu. Sepatu. Pokoknya 60 Iya, dan untuk 70 iya, ya, Bi? standar dan premium. Itu udah sama deliver. Nah, kalau kita punya opsi lagi, ada 3 macam menu. Jadi mau drop off terus abis itu diambil, drop off abis itu dianterin, atau kita ambil Ambil, sepatunya terus terus diantar kita anterin. Itu bedanya hanya 10.000 satu kali jalan. Jadi pada saat minta drop off delivery Itu tambah 10.000. 10.000. Tapi Kalau kalau misalnya pakai kita dijemput tambah 10.000 lagi. Jadi 20.000. Oh my god, murah banget. Itu Iya. mah bisa banget di kantong mahasiswa. Iya. Betul sekali. Oke, sebelum kita yang udah mulai kepo-kepo nih, Iya. pengen tahu apa sih di mana dan Gimana caranya? gimana cara buat menghubunginya di naruh Tanjung Kartani yang sepatunya? satu ini tetap di But Tan. Ya, pemirsa. balik lagi di Tan. Putar. Dan kita udah ngobrol di segmen terakhir nih. Betul, dari segmen 4. Oke, tadi Kita kurang nanya mengenai biaya biaya harga sabunnya. Iya. Sabunnya harga tadi sabunnya udah- tuh Dari ketiga yang size ada itu. 3 size ya. tadi Travel package. kita udah dikasih tahu servisnya. Travel berapa. package, traveler. Oke. Kalau untuk yang paling kecil 60 ml itu 59.000, kalau 100 ml itu 89.000 dan 250 ml yang besar itu 198.000. Oke. Gitu. Nah, tadi itu tuh irit banget kan pasti ya. Iya, Soalnya orang tadi cuma 2 lu liat cerot nggak? doang. Tadi itu udah dikasihin air terus itu bisa buat beberapa sepatu dong. Iya, dan Iya kan? dan ini jadinya orang baru sekali Dikit. sikat. Sikat dikit Udah aja tuh udah udah bersih, hilang kinclong. kotornya. Oke, terus udah ada berapa udah Timnya punya ada berapa? Ada karyawan? bagiannya apa Iya. aja? Tim yang kita punya sekarang tuh ada karena outletnya masih satu ya, yang sisanya itu masih dalam tahap pembangunan. Jadi untuk yang di Pasar Santa ada 4 orang shoe technician yang kita kasih nama besar itu buat kita lebih nyebutnya orang yang mengkurasi sepatu, lebih kayak oh ini sepatunya Bukan ini. tukang cuci sepatu ya. Bukan. Jadi di situ ada di washing workshopnya itu ada sekitar 3 orang yang support untuk membersihkan sepatu. Di front itu back endnya, front line-nya itu ada 4 orang. Terus udah kayak gitu ada satu store supervisor juga, outlet supervisor. Terus sisanya ada tim yang lebih di back office, jadi tim finance, terus udah gitu marketing dan digital, dan sisanya 3 orang foundernya itu. Berarti Gitu. totalnya Jadi, tuh berapa tuh? Tiga tambah 8. 4, 2, 11. 11. Ya, sekitar 11 orang. Oke, Untuk kalau Kak bertiga ini masih masih suka terjun gitu langsung ke lapangannya, ke lapangan. store-nya. Hal yang kita percaya, setiap bisnis apapun itu, owner memang harus terjun langsung, karena dari situ kita bisa lihat apa sih yang bisa diimprove, terus apa sih yang kita bisa leverage itu gitu. Jadi kita bertiga Ikut turun to tangan be juga honest, ya. kita turun tangan juga, tapi lebih in terms of yang kita lihat dari sisi consumer, terus juga kita suka untuk ngobrol sama consumer, apa yang bisa diimprove, atau dia punya mungkin komplain ataupun opini dari mereka yang semuanya intinya ke depannya buat kita selalu
ambil positif supaya lebih baik lagi Nah, gitu. terus kalau sepatu itu ada jangka waktunya nggak sih, harus cuci berapa kali, mungkin per bulan? Sebenarnya gini sih, tergantung pemakaian. Tapi kalau misalnya sepatunya udah kotor, jangan dibiarin sampai akhirnya nunggu nanti-nanti aja. Karena kenapa? Kotoran itu kan akan menyerap ya, stainnya akan tinggal di material itu lama. Nah, semakin dia udah lama ada di situ, semakin susah untuk dibersihin. Jadi kalau misalnya nggak bisa dibilang ya beda-beda, kan ada orang yang beraktivitas mereka nggak pernah sama sekali kena panas karena nggak mau keringetan, terus udah itu emang aktivitasnya kebanyakan di dalam gedung, terus turun mobil. Ada juga yang mereka memang commuting banget, terus ada yang great outdoors person, terus ada yang suka lari, beda-beda. Jadi nggak bisa disamain, As soon as tergantung possible itu ya, sempat ya. dibersihin kalau dalam kotor itu Betul. kayak ngena di saya gitu ya. Iya tuh ya, udah kena kan? Sangat Gitu. produktif orangnya berarti ya. Tadi mau nanya. Iya, mau nanya mengenai event yang bakal diselenggarakan Iya, yang sama paling Shoe Bible dekat. sendiri. Iya, kalau untuk event yang akan diselenggarain sama Shoe Bible sendiri, tahun ini kita berencana untuk bikin 3 event. Tunggu aja. Oke, Tunggu masih aja. dirahasiakan. Tunggu aja yang 3 event itu, cuma paling dekat yang kita bekerja sama dengan event lain itu ada Sana Studio. Jadi ada salah satu studio di Panglima Polim, dia lebih ke community based juga ya. Jadi kalau dibilang studio mungkin dia tidak seperti mega gym yang ada di luar sana, tapi mereka community based studio. Mereka akan bikin 1 hari sebenarnya lebih celebrating the 3rd anniversary of Sana Studio Oke. itself. Terus mereka invite semua membernya yang ada di situ, untuk di situ ada bootcamp, ada yoga session, terus ada workshop juga. Dan juga Shoe Bible juga ini Kita in charge info, juga Buat ya. berpartisipasi. Ya, untuk support di workshop cara membersihkan sepatu olahraga terutama. Itu kapan tuh? Itu weekend ini tanggal 17. 17. Oke. Untuk pemirsa yang pengen tahu bisa lihat di mana? Kita Eventnya. punya yang paling accessible, bisa diakses dan semua informasinya ada di situ. Kan semua sekarang mainnya Instagram ya. Yap. Ya, Instagram, betul. main lagi Instagram. Ya, di situ semua alamat lengkapnya, terus udah itu juga kontak online. Kalau misalnya mau pick up delivery atau mau online shopping daripada si cleaning kit dan juga organic soapnya itu sendiri, dan juga alamat websitenya shoe-bible.com. Kalau untuk Instagram shoe_bible. Ya. And then line-nya ada Shoe Bible. Line juga, Oke, line-nya kita Shoe repeat ya Bible. sekali lagi. Kalau misalnya pemirsa nih di rumah yang pengen tahu nih, yang pengen kepo-kepo tentang Shoe Bible, bisa di websitenya di www.shoe-bible.com atau di Instagramnya, suka main Instagram @shoe_bible. Also Ada- line ya, ada Shoe Shoe Bible. Bible. Oke. Oke, sekarang Mbak Dian boleh kasih apa ya? Ingin tahu kayak harapannya dulu dong. Advice dulu kalau harapannya pemirsa di rumah nanti. siapa tuh yang pengen membuka usaha kayak gitu, Baru apa sih kiat-kiatnya gitu. kayak gitu? Ya, kalau dari kita bertiga, yang paling susah untuk membuka usaha adalah ngebukanya. Gitu. Niat itu harus besar, terus dari itu semangat juga harus besar. Karena Berani ya. setelah lewat itu masih banyak tantangan yang lain gitu. Jadi Jadi mantepin yang penting dulu lewat niatnya, dulu. Iya, mantepin kerjain niatnya, aja buletin dulu. dulu. Jadi kalau buat kita bertiga ya action, intinya adalah harus ada aksinya gitu. Mau plannya sebagus apa, kalau nggak diwujudkan nggak ada apa-apanya gitu. Itu sih action. Nah, dengar apa sih rencana jangka pendek dan jangka panjangnya? Kalau rencana jangka pendek pastinya adalah itu 3 event besar yang akan kita adakan tahun ini, bagian dari promosi yang kita buat juga. Kalau jangka panjangnya adalah membersihkan cleaning the market. Maksudnya market ini dalam artian adalah si pasarnya itu sendiri, bukan pasar santai ya, Iya. pasar orang-orang yang membersihkan sepatu. Dan gitu. dengar-dengar nih Cleaning up jangka the market. pendeknya ada mau buka Deket sini juga. loh. Deket sini, Iya. dekat-dekat juga Iya. waktunya apa Jadi tuh para kalau tahu? binisian juga nih. Ya, itu juga salah satu jangka panjang sih, termasuk ya cleaning up the market. Jadi kita mau mencoba menggarap terutama daerah-daerah yang potensial. Nah, kalau di sepatu kamu kan kotor nih gitu. Pasti Anak kampus ya. ya, banyak yang kotor juga kan sepatunya gitu. Ini adalah bagian tujuan kita juga supaya si Shoe Bible itu accessible. Jadi lebih gampang buat consumer bisa datang ke sana. Bagaimana supaya accessible? Ya bikin di tempat yang deket sama mereka. Dan Dan itu yang ada deket di tuh Jalan Syahdan ini. Wah, pemirsa Bakal terutama- hadir nih Shoe pemirsa Bible di yang Syahdan. anak Betul. minus mungkin ya bisa Terutama langsung ya. drop ya, di off Jalan itu sepatu Syahdan kalian. ini di deket sekali
Sama tempat Binus kalian TV. ya tempat kalian mungkin suka membeli sesuatu 7-Eleven. Nah, Oke. saya Gitu. udah ada itunya. Thank you banget buat Thank you banget buat Mbak Mbak Dian Dian dan udah Kembali, ngobrol kembali. sama 1 jamnya. Thank you juga buat Shoe Bible, sukses terus. Terima kasih. Dan kita juga pemirsa, tidak terasa kita udah 1 jam 1 ngobrol jam. bareng kalian semua dan juga Shoe Bible. Betul. Thank you buat supporting yang udah support kita di rebutan kali ini. Ada Caring Kang. Caesar Project, Caesar. Wardrobe by Caesar Project. Betul, dan Pink Emma dan Frumo. Oke, dan thank you juga buat Shoe Bible, sukses Iya. terus. Udah hadir di sini, thank you. Dan tetap saksikan rebutan di hari dan Jam yang sama, hanya di tapi www.binus.tv. www.binus.tv. Akhir kata gue Windy. Gue Ilham. Dan gue Andre pamit undur diri. Bye. Dadah.